Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas B. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Oikonomia diartikan sebagai aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik, yang berarti ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang dan masyarakat yang mempunyai keinginan tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh para pakar, jelas bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, hal yang pertama yang harus kita lihat dalam konsep dasar ilmu ekonomi yaitu economist problem atau biasa disebut dengan permasalahan ekonomi yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian ada pula yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah ketika sumber daya yang sedikit dan tidak cukup untuk memuaskan kebutuhan kita, atau dengan kata lain, kelangkaan bisa terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang atau jasa yang tersedia. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori permintaan, serta berikan penjelasan grafiknya. Teori permintaan adalah hubungan yang pasti antara harga suatu barang dan kuantitas yang diminta dari barang tersebut dengan asumsi hal-hal yang dianggap konstan, atau permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Adapun hukum permintaan yang berbunyi jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Contoh pada grafik ini yaitu ketika harga donat 500, maka tidak ada yang akan dibeli. Jika harga donat 300, maka yang akan dibeli adalah 1. Jika harga donat 100, maka yang akan dibeli adalah 2. Jadi dari grafik ini maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang atau jasa, maka semakin menurun pula jumlah permintaan harga suatu barang atau jasa. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori penawaran dan analisisnya. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Adapun juga pengertian penawaran secara ringkas adalah hubungan antara harga pasar dan kuantitas. Kemudian bunyi penawaran yaitu semakin tinggi harga maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya semakin rendah tingkat harga maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah. Misalnya faktor yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang pengganti, yang ketiga biaya produksi, yang keempat kemajuan teknologi, dan yang kelima pajak serta perkiraan harga pada masa yang akan datang. Kemudian ada pula jenis-jenis penawaran antara lain yaitu penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang utilitas? Teori utilitas merupakan teori yang menjelaskan pilihan-pilihan konsumen atas konsumsi barang atau jasa untuk memperoleh tingkat kepuasan tertentu. Di dalam pilihan teori utilitas ataupun dalam hal pilihan, kita diberikan hak untuk memilih apa yang akan kita lakukan dalam hal konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita diberikan kesempatan untuk memilih sesuatu yang kita sukai, dan tentunya dalam hal ini tidak ada larangan bagi kita untuk memilih suatu produk atau produk apapun yang kita inginkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa dalam ekonomi itu adalah tentang pilihan, dan kita harus memilih sesuatu yang bisa memberikan kepuasan. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu, apa yang Anda ketahui tentang elastisitas permintaan dan penawaran, serta berikan contohnya. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun sedikit, maka konsumen akan membeli lebih banyak. Jika harga naik sedikit, maka mereka akan berhenti membeli sebanyak mungkin dan menunggu harga kembali normal. Elastisitas harga permintaan mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang diminta suatu barang. Untuk mengukur elastisitas permintaan bagi persentase perubahan kuantitas yang diminta dengan persentase perubahan harga, jika rasio ini memberikan hasil lebih dari 1, maka permintaan itu dianggap elastis. Sedangkan elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait dengan adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Elastisitas harga penawaran mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan suatu barang. Kemudian ada beberapa jenis elastisitas antara lain. Yang pertama, lebih dari 1 maka disebut elastis. Kemudian kurang dari 1 maka disebut inelastis. Kemudian sama dengan 1 maka disebut elastis unitary. Cara menghitung elastisitas permintaan yaitu rumusnya ED sama dengan delta Q per Q1 ditambah Q2 per 2 dibagi delta P per P1 ditambah P2 per 2. Kemudian ada pula contohnya, misalkan Q1 sama dengan 240 dan Q2 sama dengan 160. P1 sama dengan 110 dan P2 sama dengan 90. Maka bisa dicari yaitu delta Q sama dengan 240 dikurang 160 sama dengan 80. Sedangkan untuk delta P yaitu 110 dikurang 90 sama dengan 20. Maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu ED sama dengan 80 per 240 ditambah 160 per 2, kemudian dibagi dengan 20 per 110 ditambah 90 per 2. Hasilnya yaitu 80 per 400 per 2 dibagi dengan 20 per 200 per 2. Kemudian sama dengan 80 per 200 dibagi dengan 20 per 100. Hasil akhirnya yaitu 2 dan 2 termaksud dalam elastis. Ada pula contoh dari cara menghitung elastisitas penawaran. Rumusnya yaitu ES sama dengan delta S per S1 ditambah S2 per 2, kemudian dibagi dengan delta P delta P per P1 ditambah P2 dibagi 2. Contohnya yaitu misalkan S1 sama dengan 12 dan S2 sama dengan 15, P1 sama dengan 9 dan P2 sama dengan 7. Jadi delta S sama dengan 15 dikurang 12 sama dengan 3. Dan untuk delta P sama dengan 9 dikurang 7 sama dengan 2. Jadi kita masukkan ke dalam rumus ES sama dengan 3 per 12 ditambah 15 per 2 dibagi dengan 2 per 9 ditambah 7 per 2. Kemudian menghasilkan 3 per 27 per 2 dibagi dengan 2 per 16 per 2.
menghasilkan 3/13,5 dibagi 2/8. Kemudian hasil akhirnya yaitu 0,89. 0,89 ini termaksud dalam inelastis. Kemudian pertanyaan keenam yaitu seberapa penting motivasi menunjang kesuksesan Anda, yaitu sangat penting karena dengan mempunyai motivasi maka otomatis kita mempunyai gambaran untuk masa depan, gambaran untuk kesuksesan. Karena seseorang jika mempunyai motivasi pasti akan lebih bersemangat dalam mengerjakan sesuatu hal yang mungkin bisa menunjang kesuksesan. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.